Disebutkan bahwa Al-Quran terjaga. Kemudian as-sunnah apakah juga terjaga, padahal juga ada hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya justru ada ulama yang kemudian menjelaskannya, menunjukkan Al-Quran dan sunnah terjaga. Meskipun betul ada hadis Nabi yang dhaif, ada hadis Nabi yang palsu, tapi kan ada ulama yang menjelaskannya. Dan terdapat kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa itu terjaga as-sunnah itu. Bagaimana kita meyakini tentang apa yang disampaikan sahabat? Kan dengan adanya sanad kan. Adanya sanad sudah cukup, kan semua dengan sanad. Sampainya kepada para ulama sampai sekarang itu ada sanad. Ada sebagian orang menolak penilaian hadis oleh Syekh Al-Albani. Ya kalau yang begini, yang nilai itu orang awam apa ahli hadis? Berbicara tentang hadis, yang menilai bahwa seorang itu ulama ahli hadis, siapa yang nilainya? Ulama juga. Kalau orang awam nggak usah ini. Orang tahu seorang dokter itu ahli atau tidak, yang nilai siapa? Ya dokter juga, jangan orang awam. Seorang insinyur dia tahu tentang teknologi, dinilai oleh siapa? Insinyur juga. Begitu juga ahli hadis dinilai oleh siapa? Ulama ahli hadis. Jangan dinilai oleh para penceramah yang nggak ngerti hadis, yang nggak paham agama. Mereka baca buku juga enggak tuh para penceramah tuh. Baca kitab juga enggak. Ya, rata-rata enggak baca kitab. Mau nilai para ulama, kapan mereka baca kitabnya? Sehari bisa 3 kali ceramah, kapan bacanya? Jadi jangan kita dengar tuh orang-orang yang seperti itu. Enggak ngerti mereka. Yang bisa nilai dia seorang ulama, dia seorang imam muhaditsin, orang yang paham hadis, yang udah baca kitab. Begitu tentang tafsir juga, ulama tafsir yang paham tentang itu. Apa benar bahwa ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar pernah mencukur jenggotnya? Ini kadzab, ini yang bawa pendusta, ini tukang dusta itu. Enggak benar itu bohong. Para sahabat atau orang-orang yang memelihara jenggotnya, enggak ada yang mencukur jenggot. Bagaimana kalau ada seorang dia penuntut ilmu, dia ngaku sudah belajar, tapi dia masih ngerokok dan pacaran. Ya diingatkan, pengakuan dia udah belajar ke ustadz ini nggak ada manfaatnya pengakuan. Yang dilihat apa? Pengamalannya. Pengamalan yang paling penting itu pengamalan, dilihat pengamalannya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan bisa aja, orang semua bisa ngaku murid ini. Tapi kalau pengamalannya jelas nggak benar, ya diingatkan bahwa ini nggak benar. Berarti dia nggak belajar. Kalau dia belajar Quran, dia belajar sunnah, dia wajib tinggalkan karena rokok hukumnya haram. Begitu juga pacaran hukumnya haram dalam Islam. Mana yang penting kita mempelajari tafsir Quran atau hadis Nabi? Dua-duanya kita pelajari. Ya hadis Nabi kita pelajari, dan hadis juga yang menjelaskan nanti tentang tafsir dari Quran itu, dari hadis dijelaskannya. Kalau antum ada pertanyaan tentang sahabat melakukan bid'ah, tanya kepada mereka apa. Jadi jangan kita mau dimasukin syubhat oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu nggak punya hujah. Jadi kalau antum mau bantah ahlul bid'ah, hujah yang dia bawa di situ juga bantahannya, di hujah itu juga bantahannya. Nggak usah lari ke yang lain. Mau dibawakan ayat, di ayat itu juga sebagai bantahan buat dia. Dibawakan hadis, di hadis itu juga bantahan buat dia. Karena al-bidah nggak punya hujah sama sekali, nggak punya hujah. Karena mereka asal ambil aja sekenanya mereka dalam beragama ini dan seenaknya. Bagaimana kalau seorang suami belum mendapatkan pekerjaan dan dia belum berusaha untuk itu, dia bahkan nafkahnya dari istrinya, apakah suami berdosa? Dengan dasar hadis Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut, kata Nabi, cukuplah seorang berdosa
dia menyanyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Jadi seorang suami wajib mencari nafkah, wajib. Meskipun dia sedang kuliah atau sedang belajar, kalau dia sudah punya istri wajib dia memberikan nafkah dan harus dia usaha. Nggak bisa dia mengandalkan kepada istrinya karena istrinya masih ada uang atau mengandalkan kepada mertuanya, nggak boleh. Dia wajib untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, wajib. Apakah mungkin Quran itu akan bertentangan dengan sunnah? Nggak mungkin selama-lamanya. Nggak mungkin Quran bertentangan dengan Quran, nggak mungkin. Al-Quran bertentangan dengan sunnah, nggak mungkin. Al-Quran dan sunnah bertentangan akal manusia, nggak mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin itu. Nah, gimana kalau disebutkan dalam ayat di sini dibawakan? Kan ayat menyebutkan tentang wajibnya sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah. Wahai yang beriman, adalah kalian apabila seru untuk sholat Jumat kalian bersegera. Fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Wahai yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat segera tinggalkan perdagangan. Ini ayat dijadikan dalil oleh sebagian orang, sebagian kecil aja, bahwa ini terkena untuk laki-laki dan perempuan. Padahal di hadis yang sahih Nabi menyebutkan al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah. Bahwa Jumat itu wajib dengan berjamaah kecuali 4. Disebutkan di situ imra'atun, perempuan. Disebutkan juga mamluk, sabi, dan disebutkan perempuan nggak wajib, orang sakit nggak wajib, hamba saya nggak wajib, anak kecil nggak wajib. 4 disebutkan. Dan riwayat ini sahih, disahkan oleh Syekh Albani. Jadi ayat tadi sudah dijelaskan bahwa ayat dijelaskan oleh apa? Hadis. Apakah perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang dilakukan oleh al-bid'ah itu mereka ngambil dari hadis? Apakah dalilnya? Ini tanyanya kepada mereka dong mestinya. Jangan tanya ke saya. Antum tanya itu kepada kiai-kiai, Pak Kiai, ini antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya? Tanya, harus berani. Tanya. Ini antum baca Quran di kuburan dalilnya apa? Tanya dalilnya, hadisnya. Jadi jangan kita kemudian diam. Nggak ada. Bid'ah itu mereka ngambil dari riwayat yang palsu atau yang dhaif atau mereka ngadakan sendiri. Menurut pikiran mereka mengadakan apa? Ini baik menurut mereka. Padahal Imam Syafi'i paling keras tuh mengadakan istihsan. Istihsan menganggap baik sesuatu dalam agama nggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Barang saya mengatakan sesuatu itu baik, mengatakan sesuatu itu bahwa itu baik, maka dia mengatakan syariat. Nggak boleh. Imam Syafi'i menentang tentang istihsan. Bagaimana cara kita menggunakan waktu untuk belajar Quran dan Sunnah ini? Ya waktu kita sebenarnya banyak, cuma kita banyak waktu kita yang terbuang. Saya jelaskan di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Di buku itu saya jelaskan tentang waktu. Bagaimana kita menghabiskan waktu dan banyak waktu yang terbuang oleh kita ini. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main, dengan nonton, dengan main internet, game, dan segala macam dan sudah. Banyak yang terbuang waktu itu. Maka waktu ini akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Kita gunakan waktu itu untuk apa? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fima katsirun minan as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Waktu sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi harus waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap waktu itu berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk kita belajar Quran dan Sunnah. Karena kita harus belajar. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan ilmu. Mencari nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi sekedarnya cari nafkah. Yang pokok bagaimana kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Karena hidup kita hidup ini untuk dunia atau untuk akhirat? Hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita disuruh untuk menjadi anak-anak dunia atau anak akhirat? Anak akhirat.
Kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan anak dunia. Itu dalam Sahih Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Makanya kita harus berusaha. Kalau kita mementingkan kehidupan untuk akhirat, maka waktu itu berharga buat kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang waktu kita. Ini waktu kita udah banyak terbuang ini, sia-sia. Jadi kita nih sebenarnya kalau kita lihat, baca juga kadang-kadang nggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong, nuntut ilmunya sepotong-sepotong, bacanya sepotong-sepotong. Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum nih jadinya sepotong-sepotong, nggak jelas sudah. Ikut sunnah atau bid'ah nggak tahu kita. Sepotong-sepotong. Karena bacanya juga sama seperti itu. Ustadznya juga sebagian sama gitu juga. Sibuknya dengan ceramah, baca baru 1 jilid kitab udah ceramah gitu. Dulu para ulama baca ratusan jilid kitab. Terus baca tiap hari, siang malam baca. Ini enggak. Baca terus. Karena kita harus sibuk dengan ilmu. Kemudian sibukkan dengan amal. Cari nafkah tetap wajib. Cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Menyesal. Antum lihat kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka udah habiskan waktunya ini untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya tetap masih menyesal. Dulu kenapa ada waktu yang saya terbuang? Itu udah habis waktunya. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah habis waktunya dia sudah. Buat Islam dan kaum muslimin. Dengan ilmu, ratusan jilid kitab dia punya kitabnya, nulis. Belum lagi yang lain, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain. Dia akhirnya nyesal, ada waktu yang saya yang terbuang dulu. Nah kita nih, udah banyak waktu yang terbuang, masih seneng aja gitu. Seneng, seolah kita nggak pernah ngebuang waktu, masih enak. Padahal kita ini banyak waktu yang kita buang, banyak sekali waktu yang sia-sia. Makanya sekarang berlomba-lomba untuk memperbaikinya sebelum terlambat.